Sylvia menyerang seakan dia tidak mengenali Jin Hyuk sama sekali. Jin Hyuk pun mempertanyakan keberadaan Sylvia yang seharusnya berada di lantai ke-6. Saat T-Bone akan menyerang, Jin Hyuk melarangnya dan meminta Prey untuk mengikat Sylvia. Prey mengaktifkan puppet control, mengikat dan membuat Sylvia tak berdaya. Para player mendekati Jin Hyuk dan berterima kasih sudah menolong mereka. Salah satu dari mereka memperkenalkan diri sebagai Jo Nam-chul dari Guild Green Spider. Jin Hyuk pun mempertanyakan kenapa mereka bisa dikejar-kejar oleh para elf. Nam-chul menjelaskan kalau lantai ke-29 didominasi oleh guild besar. Guild kecil seperti mereka mencari peluang di tempat yang lebih sepi. Salah satu player meminta agar Sylvia dimusnahkan karena sangat berbahaya. Jin Hyuk meminta T-Bone untuk mengamati dan mempelajari apa yang akan dia lakukan. Jin Hyuk memfokuskan mana di ujung jari-jarinya dan menotok tubuh Sylvia. Seekor ulat besar keluar dari mulut Sylvia dan T-Bone langsung membunuh ulat itu. T-Bone bertanya kepada siapa ia akan melakukan teknik itu. Ia perlu latihan agar dapat semakin mahir melakukan itu. Jin Hyuk menunjuk kepada gerombolan elf yang mendekat. Tidak berselang lama, Sylvia tersadar dan terkejut melihat Jin Hyuk di hadapannya. Jin Hyuk meminta Sylvia untuk tenang dan mengingat kejadian terakhirnya yang diingatnya. Sylvia mulai mencoba mengingat kembali. Terakhir kali dia dan para ranger sedang mencari orang hilang di perbatasan hutan. Pada saat itu mereka menemui seseorang yang bertubuh gemuk dan menjijikan. Dan setelah itu, dia merasa aneh dan penglihatannya menjadi gelap. Mendengar deskripsi itu, Jin Hyuk memperkirakan kalau orang itu adalah Mordred. Jin Hyuk pun menunjukkan kepada Sylvia apa yang terjadi kepada elf yang lain. T-Bone menghampiri para elf, memusatkan mana di ujung jarinya, dan menotok semua elf yang tergantung itu. Para ulat langsung berjatuhan, dan Sylvia terkejut melihat besarnya ulat yang mengontrol dirinya. Melihat situasi yang sudah kondusif, Nam-chul dan anggotanya pamit undur diri. Jin Hyuk meminta Nam-chul untuk menunggu sebentar dan berkata, "Mengapa kalian pergi terburu-buru? Hentikan aksi menyedihkan kalian sekarang juga." Ia mencium bau samar-samar mandrake juice keluar dari mulutmu. Dengan itu saja sudah mengungkapkan identitas kalian yang sebenarnya. Jika kamu meminum itu, ulat parasit tidak akan menyerang. Sisa-sisa dari asosiasi demonik. Kemampuan membaca situasi kalian sangat menyedihkan. Apakah kalian pikir dapat menjadi lawan kita? Demonik Nam-chul, kamu harus mengeluarkan semua yang kamu tahu. Jika kamu tidak ingin kehilangan sesuatu yang berharga. Jin Hyuk menodongkan pistolnya di antara selangkangan Nam-chul. Di markas asosiasi demonik, terlihat salah satu dari Seven Deadly Sin. Gluttony berada di sana untuk melihat perkembangan rencananya. Gluttony bertanya kepada Lemia tentang gerbang yang terhubung dengan dunia demon. Lemia menjelaskan kalau demonic energy yang mereka punya untuk saat ini sangat kurang untuk membuka portal yang sebegitu besarnya. Walaupun dulunya di lantai menengah melimpah dengan demonic energy, tapi sekarang menurun dengan drastis karena Empire dan murim gencatan senjata. Jumlah kebencian dan kesakitan yang dihasilkan sangatlah rendah. Jika begini terus, akan memakan waktu sampai 10 tahun. Gluttony meminta saran untuk mempercepat waktunya. Mordred mengatakan, asosiasi demonik ada untuk menciptakan konflik. Kita sudah berhasil menabur bibit konflik tersebut. Lantai ke-27, teritori Murim. Saat penduduk Murim sedang bekerja di ladang mereka, tiba-tiba muncul sekumpulan prajurit yang menggunakan atribut Empire dan menyerang mereka. Ketua aliansi Murim yang mendengar kabar serangan itu memerintahkan semua kepala sekte untuk berkumpul. Dengan serangan itu, demonic energy lantai menengah meningkat dengan tajam. Pada saat itu, Melina secara langsung melihat apa yang Gluttony rencanakan. Melina segera bergegas pergi dan berpikir cara untuk menghubungi Tristan sebelum gerbang dunia demon terbuka dan dia akan dibawa masuk ke dalamnya. Tiba-tiba Mordred muncul dan berkata, "Apa yang kamu lakukan di sini sendirian? Kamu adalah Melina, salah satu penjaga dari 2 penjaga Nietzsche di saat-saat terakhirnya." Jin Hyuk terus menghajar Nam-chul, walaupun mereka sudah memberikan informasi yang mereka tahu tanpa berani melawan. Jin Hyuk berpikir,
Jadi berdasarkan informasi dari mereka, saat kebanyakan player berfokus pada lantai ke-29, asosiasi demonik menculik para penghuni dari lantai bawah. Dewa-dewa Ragnarok yang hampir dimusnahkan oleh dewa-dewa dari Olympus. Dan jika Gunther mengumpulkan pasukannya, berarti peperangan antar lantai akan segera dimulai. Segala sesuatunya bergerak terlalu cepat, dan kita masih dalam tahap menyelesaikan lantai menengah. Lalu Jin Hyuk memerintahkan T-Bone untuk mengurus para manusia demonik. T-Bone berubah menjadi mode robot dan melempar mereka bertiga ke angkasa. Jin Hyuk meminta Sylvia untuk kembali ke hutan, dan Jin Hyuk berjanji akan menyelamatkan elf sebanyak mungkin yang dia bisa. Tapi Sylvia menolak untuk pergi, walaupun dia harus kembali ke tempat penuh parasit yang sebelumnya mengontrolnya. Melina menghubungi Tristan dan menanyakan perkembangan situasinya. Tristan mengatakan, kita terus mencari kandidat budak di lantai bawah, tapi kita belum menemukan yang lebih berguna daripada para elf. Sebelum mengakhiri panggilan, Melina memberitahu Tristan untuk berhati-hati. Saat panggilan selesai, Melina berkata kepada Mordred, kamu melihatnya bukan. Kalian terlalu gaduh, dan ia mencari tempat untuk bekerja secara sunyi. Mordred sangat senang melihat kinerja Melina dan berencana akan mengangkat Melina menjadi salah satu pimpinan. Melina mengatakan, ia akan melakukan apapun untuk menghancurkan umat manusia. Kalau begitu, ia akan pergi untuk menjalankan tugasnya. Tiba-tiba Lemia muncul dan menghentikan kepergian Melina. Lemia mengatakan, kamu adalah Melina, manusia demonik yang selamat walaupun pimpinan mati. Melina mempunyai catatan yang luar biasa, bertahan sendirian dari berbagai pertarungan. Itu pasti karena kemampuan bertahanmu yang luar biasa. Atau mungkin kamu menyembunyikan sesuatu. Secara perlahan, ekor Lemia mendekat dari belakang dan membuat goresan di tubuh Melina. Dengan luka itu, Succubus Oath diaktifkan. Melina jatuh dalam keadaan menurut. Lemia mengatakan, Melina tidak memberinya pilihan, jadi ia harus mencari tahu sendiri. Rahasia apa yang Melina sembunyikan selama ini? Setelah mengakhiri panggilan dengan Melina, Tristan berkata kepada Jin Hyuk, sepertinya Melina dalam bahaya. Jika Melina berkata untuk berhati-hati, itu adalah sebuah tanda. Jin Hyuk berkata, itu adalah sesuatu yang harus siap untuk dihadapi saat kamu menjadi mata-mata. Melina bukanlah seorang pemula. Ia yakin kalau Melina akan baik-baik saja. Sylvia meminta waktu untuk berbicara berdua saja dengan Jin Hyuk. Saat mengetahui kalau Tristan adalah salah satu manusia demonik, Sylvia mempertanyakan mengapa Jin Hyuk menjadikan Tristan rekannya. Jin Hyuk mengatakan, Sylvia, saat kita pertama kali bertemu, Sylvia menodongkan panah kepada dirinya. Ia tidak menyalahkan Sylvia karena itu. Dulu Sylvia memusuhi dirinya, tapi sekarang tidak lagi. Tapi Sylvia bukanlah satu-satunya. Kebanyakan orang-orang dalam timnya sekarang dulunya adalah musuh. Ironisnya, orang yang sangat ingin membunuh dirinya adalah orang yang terpenting bagi dirinya. Jadi berikan Tristan kesempatan walaupun kamu tidak menyukainya. Setelah beberapa lama, sampailah mereka di The Church Where the Dead Sleep, tempat yang menjadi markas asosiasi demonik untuk saat ini. Tristan memberitahu kalau para budak dikumpulkan di ruang bawah tanah, dan sepertinya Melina juga akan ada di sana. Jin Hyuk mengatakan, sepertinya kita tidak dapat menyusup masuk secara diam-diam. Dan jangan lupa, kita tidak boleh melukai para elf. Mereka terlihat seperti tak bernyawa saat ini, tapi mereka pernah menyukai masakannya. Tristan, Prey dan T-Bones bergerak maju. Tristan dan Prey bertugas menghentikan pergerakan para elf, dan T-Bones bertugas untuk mengeluarkan ulatnya. Saat Tristan sedang sibuk mengamankan para elf, seorang manusia demonik muncul dan akan menyerangnya dari belakang. Sebuah panah mengenai manusia demonik itu, yang ternyata Sylvia yang menembakkannya. Sylvia berkata, dirinya hanya bekerja sama karena Tristan menyelamatkan orang-orangnya. Jangan lupa, ia akan menembak Tristan tanpa ragu jika Tristan berlaku mencurigakan. Prey berkata, Sylvia membantu Tristan. Bagaimana dirinya memahami ini? Baru saja semalam Sylvia tidak mau bekerja sama dengan Tristan. Baru sehari berlalu, tapi Sylvia bekerja sama dengannya sekarang. Jin Hyuk berkata, sepertinya Sylvia sudah mengerti sekarang. Untuk mendapatkan hal yang kamu inginkan, kadang-kadang kamu harus melakukan hal yang tidak kamu suka. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman.
supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.